Pagi itu saya naik bus dari Slipi menuju ke Pluit. Saya ingat waktu itu saya duduk di bus yang bangkunya ada 3 tuh. Di tengah itu ada bapak-bapak setengah baya. Nah, kursi yang di dekat di jendela itu kosong. Terus saya duduk di samping bapak-bapak itu. Begitu duduk, saya langsung keluarin botol air saya, terus saya minum. Karena haus banget. Dari rumah saya di dalam gang itu untuk menuju ke jalan raya itu butuh jalan kaki 15 menit. Habis itu saya harus naik mikrolet, terus barusan lari-lari ngejar bus yang saya naikin saat itu. Jadi panas banget dan haus banget. Saya keluarin botol, terus saya minum. Waktu saya minum, bapak di sebelah itu ngeliatin saya. Pas selesai saya minum, bapak itu bilang, "Dek, boleh gak minta airnya?" Terus saya bilang ke bapak itu, "Pak, air ini habis saya minum." Terus dia bilang, "Gak apa-apa dek, saya haus banget." Akhirnya saya kasih botol itu ke bapak itu. Terus bapak itu minum luar biasa sampai habis kayak 2 hari orang gak minum. Terus saya tanya ke bapak itu, "Pak, dari mana pak?" Nah, bapak itu jawab, "Saya lagi nyari anak saya dek. Udah 2 hari saya gak makan. Saya kehabisan uang dek." Lalu saya keluarin dompet saya lihat ada duit berapa gitu. Nah, cuma ada 20.000. Ya udah saya kasih semua itu ke bapak itu. Saya bilang, "Pak, ini untuk bapak." Sebenarnya sih kalau ada duit lebih saya mau ngasih duit lebih ke bapak itu, tapi apa daya. Waktu itu hidup saya juga miris. Saya kerja sebagai guru TK, gaji per bulan 700.000 rupiah. Terus saya harus naik angkot 3 kali pergi dan pulangnya 3 kali. Jadi 1 hari itu naik angkot 6 kali. Jadi ya cuma punya duit ya 20.000 itu. Nah, saya kasih ke bapak itu. Terus bapak itu tanya, "Dek, kok kamu baik banget kasih saya uang?" Nah, terus saya jawab ke bapak itu, "Pak, saya sudah anggap bapak seperti papa saya sendiri. Saya berharap jika nanti misalkan papa saya ada apa-apa di jalan, saya juga berharap ada orang baik yang akan menolong papa saya." Nah, terus bapak itu keluar air mata. Ya udah, karena udah sampai Grogol, saya turun dari bus di Grogol untuk lanjutin naik oplet untuk ke Pluit. Sekarang saya founder dari ayobantuin.com. Di situ saya bersama Ayo Bantuin ini membantu orang-orang sakit yang gak punya biaya atau anak-anak yang ingin sekolah tapi gak punya biaya. Kadang kalau misalkan lagi kasus urgent, itu para pasien itu keluarganya itu hubungi kita terus bilang, "Aduh tolongin bu, ini udah mau harus masuk operasi, udah urgent banget, harus DP dulu, harus deposit dulu." Nah, di momen itu saya mati-matian untuk sebar broadcast, untuk masukin donasi supaya kita bisa bayar donasi ke rumah sakitnya. Kadang itu saya kerjainnya bisa sampai tengah malam karena saya mau dapetin target untuk kita bisa setor deposit supaya pasien itu ditangani. Teman-teman pada bilang, "Nat, sampai gitu-gitu banget kamu nolong orang? Kenapa kamu mau lakukan itu, Nat?" Nah, saya jawabnya begini, dan ini benar-benar yang saya rasakan. Saya selalu berpikir, misalkan pasien Ayo Bantuin itu anak kecil, saya selalu memikirkan, memposisikan bagaimana kalau dia adalah anak saya. Ketika mau hidup dan mati dan gak ada uang sepeser pun sehingga tidak bisa ditangani, pasti saya sebagai ibunya itu sedihnya luar biasa, hati saya pedih banget. Nah, karena itu saya sangat usahain supaya bagaimana pasien ini bisa ditangani. Atau jika pasien itu adalah mama saya atau papa saya yang benar-benar lagi berjuang, harus hidup, harus ditangani tapi gak ada biaya. Nah, pasti sebagai anaknya kalau itu terjadi pada kita akan sedih sekali. Atau jika anak-anak kita pengen banget sekolah tapi kita orang tuanya gak punya duit sama sekali untuk mereka sekolah. Nah, itulah landasan saya melakukan ayobantuin.com. Karena anak-anak itu, pasien Ayo Bantuin anak-anak itu atau orang tua itu, mereka memiliki keluarga yang sangat menyayangi mereka, yang pasti sedang berasa sedih banget kalau anak kesayangan mereka atau orang tua yang mereka sangat cintai
tidak punya biaya, di mana di momen itu mereka sedang sangat kesakitan atau membutuhkan biaya. Nah, dengan kita menolong atau membantu pasien-pasien Ayo Bantuin atau membantu anak-anak Ayo Bantuin yang mau sekolah, itu artinya kita sedang membantu sesama. Kita sedang membantu anaknya seseorang. Kita sedang membantu orang tuanya seseorang. Kita sedang membantu keluarganya seseorang yang sangat dicintai oleh orang-orang yang sangat mencintai mereka. Jadi teman-teman, itulah alasannya kita saling membantu supaya kita bisa meringankan penderitaan orang lain.